Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Percaya nggak percaya, Toyota Corolla Cross Hybrid ini adalah mobil yang nyaris sempurna. Dipakainya enak, fiturnya banjir, mesinnya super irit tapi juga bertenaga. Tapi ironisnya, mobil ini jarang kelihatan di jalan. Apa penyebabnya? Apa karena di balik keunggulan yang besar ini mobilnya menyimpan kelemahan yang begitu fatal sehingga dia tidak laku? Untuk itu, mari kita test drive. Dan hal pertama yang kami suka dari mobil ini, seperti yang kami sudah bilang di awal video, adalah karena fiturnya. Dan fiturnya ada yang perlu kita bahas. Yang pertama yaitu sunroofnya yang menjadi idaman banyak orang. Mulai dari selebtok yang perlu ngonten dengan light yang bagus dalam mobil, atau orang tua yang sayang anaknya mau ngajak anaknya ke taman safari biar bisa buka sunroof, atau orang-orang yang mengidam-idamkan mobil punya sunroof karena mobil belum bersunroof, atau orang-orang yang udah punya mobil bersunroof dan udah sadar bahwa sebenarnya fitur ini agak jarang kepake karena panas kalau di kota sebenarnya. Tapi biar gimana pun, punya mobil yang ada sunroof itu menambah rasa worth it dan mewah mobil ini. Jadi dilihat dari sudut manapun, punya mobil yang ada sunroofnya tetap very nice to have sih. Yang kedua, audio bawaan Corolla Cross ini gak ada embel-embel premium atau speaker branded, tapi bawaan ini udah bagus banget. Kalau kalian udah biasa naik mobil Toyota seperti Innova, mungkin Reborn, Zenix, atau bahkan Fortuner yang terbaru pun, dan kalian duduk sini, kalian bisa tahu kualitas suaranya itu beda kelas. Gak berlebihan, tapi udah melampaui ekspektasi untuk speaker standar bawaan pabriknya Toyota. Dan gue gak tahu dengan kalian, tapi kalau gue lagi nyetir begini nih, macet atau apa perjalanan panjang, punya audio yang bagus untuk dengerin lagu itu sangat-sangat penting dan menolong banget karena bantu menghibur juga ya. Jadi untuk duduk dalam sini dengan kualitas audio yang bagus, ini udah oke banget. Dan gue juga tahu kenapa di Toyota Corolla Cross ini audio bawaan pabriknya aja udah bagus. Apa karena dia CBU dari Thailand? Selain dua fitur tersebut, mobil ini juga dilengkapi dengan penerangan LED, Smart Entry, Electric Retract Mirror, All Auto Power Window, Headlamp Height Adjuster, Power Back Door, Start Stop Engine, Rain Sensing Wiper, Auto Headlights, Audio Steering Switch, Cruise Control, Leather Steering Wheel, 3 mode berkendara, EV Mode, AC Dual Zone, Head Unit dengan Apple CarPlay dan Android Auto, NFC Reader untuk membaca e-tol, dan pengaturan jok elektrik. Dan kita nggak berhenti sampai situ karena itu cuman fitur hiburannya aja. Karena airbagnya ada 7 mengelilingi mobil ini. Setelah itu mobil ini sudah dilengkapi dengan pengereman yang lengkap, ABS, EBD, dan brake assist juga sudah ada. Lalu dia pengereman cakramnya depan belakang, jadi udah nggak main tromol-tromolan lagi. Dan dia juga sudah punya vehicle stability control, ada hill start assist, ada ISOFIX, ada parking kamera dan parking sensor. Jadi udah lengkap banget fitur keselamatannya. Kami rasa udah cukup jelas kenapa fitur mobil ini menjadi hal pertama yang kami suka, karena fiturnya dengan kelengkapannya ini nggak berasa kayak mobil Toyota pada umumnya di Indonesia, atau gue bisa bilang mobil Toyota buatan Indonesia. Paket fiturnya lengkap dari hiburan sampai keselamatan, jadi membuat kita yang memiliki mobil ini dan berkendara merasa aman dan nyaman. Dan hal kedua yang kami suka dari mobil ini adalah rasa berkendaranya. Tapi ketika masuk mobil ini, yang pertama kali langsung berasa itu pas kita nyetir adalah kekedapan kabinnya. Mobil ini memiliki kekedapan kabin yang cukup baik. Nah ini meskipun kita tesnya sedang di jalan perumahan yang cenderung memang sepi ya, tapi kita juga pernah test drive mobil ini sebelumnya, dan kita tahu mobil ini memiliki kekedapan kabin yang cukup bagus karena bukan cuma sugesti, tapi memang mobil ini dibangun dari platform TNGA-C, platform terbaru Toyota yang memang dikhususkan untuk mobil crossover mereka. Dan platform TNGA-C itu sudah dilengkapi dengan insulasi sehingga kekedapan kabin mobil ini memang lebih baik, gak cuman dari gimmick doang. Ditambah mobil ini juga bahan bawaannya itu Michelin Primacy 4 yang memang bannya itu membuat road noise-nya tereliminasi. Ini kalau kita jalan pelan sih nggak terlalu kedengeran. Nanti kalau kita ada tes kecepatan tinggi mungkin bisa lebih kedengeran. Ditambah lagi, ini kalau dibuka dan ditutup ini, itu berasa lebih beda kekedapan kabinnya pas kecepatan tinggi lagi-lagi.
Ya nantilah kita buktikan pas kecepatan tinggi, tapi sekarang ini kita akan bahas ke posisi berkendaranya. Oke, untuk posisi berkendara mobil ini sebenarnya kalau dilihat ini mirip banget sama Altis ya, dashboardnya, joknya, ini mirip banget sama Altis. Tapi karena dia SUV, dia jadi somehow lebih ergonomis karena posisi duduk lebih tinggi, lebih commanding. Dan yang gue suka dari mobil ini, konsol boxnya bisa dimajukan. Nah, jadi armrest, jadi kanan kirinya ini pas buat kita, dan empuk juga, ada bahannya soft touch. Ada pegangan di sebelah sini, jadi kalau tangan pegel bisa gelantungan di sini. Dan ini pengaturan juga sudah lengkap tentunya. Setirnya ini bisa naik turun, tilt, dan teleskopik. Nah, jadi pengaturannya sudah cukup luas. Dari visibilitas juga nggak ada masalah. Ini pilar A-nya agak miring, dan di sana ada kaca mati di situ kecil, jadi membuat blind spot serong sana serong depan itu terminimalisir dengan baik. Kaca belakang juga nggak ada masalah. Ya pokoknya posisi duduknya ini enak lah buat jarak jauh, nggak cepat pegel dan menunjang. Oke, sekarang kita coba suspensinya Corolla Cross di kecepatan 30. Oke, lumayan empuk rasanya. Ini kalau kita naikin kecepatan pasti hilang nih rasanya speed bump yang kasarnya ini. Naikin ke 50. Tuh, makin hilang. Naikin lagi 60. Hilang lagi, berasa halus banget, ya ampun. Enak banget suspensi mobil ini bantingannya. Ini sebenarnya lebih mirip ke bantingan mobil Mazda ya daripada mobil Toyota ya. Dia kayak suspensi berasa mahal gitu, berasa ngilangin gelombang jalan dibandingkan bikin empuk yang ngayun. Kalau pelan ini, tapi kalau kenceng berasa hilang. Suspensi berasa mahal sih, bener. Itu deskripsi paling tepat, kayak suspensi berasa mahal. Ya, ini nyaman banget bantingannya, berasa mahal lah, itu udah paling deskripsi yang paling tepat. Pokoknya bantingannya enak. Sekarang kita coba handlingnya. Oke, sekarang kita tes handling mobil ini. Set. Pengendalian tajam ya. Pengendaliannya direct banget. Lincah juga mobil ini loh, padahal ini SUV loh. Ukurannya dia lebih gede dari HR-V loh ini. Tuh. Kalau gini sih berasa body roll ya tetap ya. Tapi pengendaliannya sih cukup direct dan gesit ini mobil. Kayak berasa bawa Altis malah sedan. Bentar, saya baca ini bentar. Oke, ini sebenarnya nggak mengejutkan juga sebenarnya, karena lagi-lagi nih platformnya yang bisa bikin si Corolla Cross seenak ini pengendalian dan suspensinya. Platform TNGAC nggak cuman memberi dampak positif pada kekedapan kabinnya, tapi juga memberikan dampak positif terhadap pengendaliannya. Karena TNGAC diklaim Toyota ini strukturnya lebih rigid dan juga lebih ringan, jadi menambah kestabilan kenyamanan ketika kalian berkendara sehingga bisa lebih gesit. Dan juga dia center of gravity-nya itu lebih rendah. Makanya pengendaliannya ini kayak mobil SUV tapi kok bisa segesit ini gitu loh. Center of gravity lebih rendah. Jadi kayak mobil-mobil sedan lah yang center of gravity lebih rendah, tapi ini ada di SUV. Jadi memberikan rasa atau pengalaman berkendara yang lebih fun to drive. Rasanya beda sama, lagi-lagi maaf banget tapi gue harus bandingin dengan mobil Toyota yang belum TNGAC. Itu beda banget, dan memang katanya mereka research dan development untuk bangun platform TNG ini gak murah. Jadi wajar aja sebenarnya kalau peningkatannya atau improvementnya terasa banget. Dan memang ini rasa berkendaranya fun to drive banget. Gak bisa kalian temuin di mobil-mobil yang belum TNGA. Jadi kalian mesti coba sendiri. Mirip seperti kalau kami bilang Mazda itu fun to drive. Nah ini di Toyota itu kita bisa ketemu rasanya mobil Toyota yang enak dikendarain, gak ngebosenin, itu di TNGA. Dan itu ada di Corolla Cross Hybrid ini. Urusan dapur pacu, Corolla Cross Hybrid ini memiliki mesin berkapasitas 1800 cc berteknologi hybrid 4 silinder dual VVTi. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga 98 PS pada putaran 5200 rpm pada mesin bensin dan 72 PS pada motor listrik. Sedangkan untuk torsinya, torsi maksimal yang bisa dihasilkan mobil ini mencapai 142 Nm pada putaran 3600 rpm pada mesin bensin dan 163 Nm pada motor listrik.
Kedua tenaga ini bekerja secara harmonis sehingga untuk perpindahan dari mesin motor ke mesin listrik cukup halus, sehingga tenaga langsung dapat disalurkan melalui transmisi CVT ke penggerak roda depan. Dan kita mendapat konsumsi bahan bakar 20-an kilometer per liter berdasarkan MID. Ini irit banget ya. Untuk mobil SUV 1800 cc ini irit banget. Bahkan ini kita tadi udah ketemu macet tadi di depan sebelum masuk ke daerah komplek perumahan ini. Jadi kalau nggak ketemu macet, ini sebenarnya mobil bisa nyampe 30 km per liter. Itu gampang di achieve-nya. Jadi mobil hybrid ini sangat menyenangkan karena kita nggak perlu ribet-ribet colok, ngecas atau apa. Praktis, masih isi bensin doang. Tapi juga jarang-jarang ngepo bensin karena klaimnya Toyota ini bisa nyampe 700 km baru dia bener-bener habis. Dan itu kami juga buktikan sendiri sih, dan memang benar. Jadi ini irit-iritnya tuh sangat-sangat memuaskan. Dan buat pemakaian dalam kota juga kalian gak perlu takut, karena ini mobil hybrid jadi dia memang tetap irit. Soal kesimpulan mesin gak usah kita ngomong panjang lebar, kita langsung buktiin aja. Mode udah power, kita siap, let's go. Semi instan. Kalau full instan kan mobil listrik. Ini semi instan. 90 100. Wuhuu. Kenceng banget. Mobil kenceng banget. Bener kan? Soal mesin itu gak heran apa jadi salah satu hal yang kita suka, karena dia iritnya juga keterlaluan. Tapi kalau kita lagi perlu ngebut-ngebutan, dia juga siap, gak malu-maluin. Mantap banget lah mesinnya hybridnya, memuaskan. Oke, kita udah bahas 3 hal yang kami suka dari mobil ini. Hal selanjutnya yang kami kurang suka di mobil ini adalah jumlah kompartemennya. Jumlah kompartemen mobil ini untuk sebuah SUV menurut kami ini minim, jadi tidak mengakomodir dengan baik. Mobil ini sebenarnya saingan langsung di Indonesia kayaknya hampir nggak ada deh, karena dia segmennya ini dengan secara dimensi dia kurang tanggung. Dia lebih besar dari HR-V, lebih kecil dari CR-V, dan masih lebih besar daripada CX-30. Harusnya kalau mobil makin gede itu, di dalam makin lega, tempat kompartemen juga harusnya makin banyak, karena ini ruangnya kan lebih besar gitu, pemanfaatan ruangnya potensinya lebih besar. Tapi kalau kita bandingin sama HR-V, ini dia kalah. Jumlah kompartemen di Corolla Cross ini hanya satu, nih konsol box, 2 di sebelah sini cup holder, 1 bagian dalam sini, dan masing-masing kantong tempat penyimpanan. Bahkan di sini nggak ada, kan biasanya di mobil-mobil itu ada buat handle-nya ya. Dan ini kalau menurut pengalaman kami ini minim, karena kalau kalian taruh misalnya handphone di sini, kunci di sini, kalian mesti taruh uang-uang receh atau apapun itu agak susah. Taruh karcis parkir agak susah. Di sini agak dalam tempatnya, nggak enak. Kalau di sini buat cup holder, kalau kalian bawa botol minum taruh sini, nggak bisa jadi tempat penyimpanan lagi. Ada satu di situ kok tempat kompartemen laci biasa ya, soft opening sih udah, cuman itu buat buku servis, nggak bisa. Maksudnya kompartemen yang kalian bisa ambil langsung sebagai pengemudi di sini itu sangat minim dan terbatas. Di belakang juga ada cup holder lagi di armrest tengah, kantong kanan kiri, tapi ya udah itu aja. Kalau dibandingkan Honda HR-V, ini kepraktisan tempat taruh barang kompartemen itu masih lebih menang HR-V. Tapi jangankan HR-V, bandingkan sama Jazz aja yang kastanya itu small hatchback, mobil ini masih kalah praktis gitu loh dari segi tempat taruh barang ya. Dan ini mungkin memang bukan masalah yang fatal, tapi agak annoying juga sih dan cukup mengganggu aja. Jadi bisa diakalin, mungkin kalian beli kompartemen tambahan atau aksesoris yang bisa bikin taruh barang tuh. Tapi kalau standarnya aja menurut kami buat sebuah SUV yang ukurannya lebih besar dari HR-V dan CX-30 agak kurang sih pemanfaatan atau potensi tempat taruh barang kompartemennya. Sekarang kita adu kompartemennya nih. HR-V 2 cup holder sini masih sama, 1 kompartemen sini anggaplah masih sama. Dia udah punya 1 di atas sini lagi yang lebih mudah diraih karena lebih pendek, gak dalam-dalam banget. Terus di samping sini masih sama, dia punya sama-sama kantong, masih punya sama-sama konsol box. Tapi HR-V di sini ada lagi nih. Ya dia buat handle-nya sih, tapi ini kan bisa buat taruh barang juga ya. Dan satu lagi dia di bawah sini ada lagi dong. Ada lagi dong di bawah sini buat taruh tempat-tempat taruh barang lagi untuk mungkin karcis parkir atau apa. Ya, jadi intinya kalau secara kompartemen masih kalah lah itu mobil yang Corolla Cross itu.
padahal nih HRV dimensinya lebih kecil, tapi kepraktisan atau tempat enak-enak naruh barang kurang. Oke, duduk di baris 2 Corolla Cross juga menjadi salah satu kelemahan mobil ini. Kenapa? Karena lagi-lagi dimensi mobil ini tuh dia lebih besar dari HRV dan CX-30. Tapi sekarang kita bandingkan ya, legroom segini dia, nggak nyampe full kebuka tangan ya. Kalau kaki selonjoran juga nggak terlalu bisa selonjor banget, walaupun ini sebenarnya posisi jok agak tinggi nih, kaki bisa pasti masuk ke dalam. Cuman lagi-lagi ini nggak maksimal ya, walaupun masih bilang lega. Nah, kalau untuk headroomnya dia kurang lebih segini. Nah, simple aja, kita nggak usah bandingin sama yang CR-V yang memang udah jelas lebih gede dari dia, karena dia pasti kalah. Kita bandingin nanti sama HRV yang dimensinya lebih kecil, tidak lebih panjang, tidak lebih lebar, dan tidak lebih tinggi dari mobil ini. Nanti kita bandingkan, ini dia perbandingan. Lihat dari sini kalau udah bisa, tuh lebih jauh ya. Dan ini posisi joknya udah paling mundur ke belakang loh. Legroomnya lebih besar, kaki ya ini sih ya itu anggaplah sama ya lah ya, anggaplah sama. Tapi ini masih bisa masuk juga. Intinya kalau legroom udah jelas menang HRV. Dan kalau headroom kayaknya 11-12 atau mungkin lebih kecil ini dikit, tapi dikit sekali bedanya. Ya intinya sih kalian udah bisa lihat sendiri perbedaannya ya antara legroom dan headroomnya. HRV ini masih lebih luas sedikit, lebih luas dibandingkan Corolla Cross yang secara dimensi, padahal HRV ini tidak lebih panjang, tidak lebih lebar, dan tidak lebih tinggi dari Corolla Cross. Walaupun sebenarnya buat orang dewasa ya cukup memadai juga, tapi aneh aja ngelihat mobil yang dimensinya lebih besar bisa kalah pemanfaatan ruangnya dengan mobil yang dimensinya lebih kecil. Dua hal sebelumnya kami sudah membahas dua hal yang kami kurang suka dari mobil ini, tapi dua hal tersebut baru bisa kita rasakan setelah kita mengendarai mobil ini. Dan kalau boleh jujur memang dua hal tersebut bukan sebuah kelemahan yang fatal ya. Nah, di hal ketiga yang kami kurang suka dari mobil ini adalah menurut kami menjadi kelemahan paling fatal dari mobil ini, dan sekaligus menjawab pertanyaan kami di bagian awal video ini, yaitu kenapa mobil ini memiliki keunggulan yang begitu bagus tapi tetap jarang kelihatan di jalan. Jawabannya karena Toyota yang kurang niat. Seperti yang kami sudah bilang di awal video ketika bahas fitur, mobil ini tuh diimpor bulat-bulat dari Thailand. Makanya kualitasnya beda sama Toyota perakitan Indonesia. Ya, secara fitur setidaknya ya. Jadi gak heran juga kalau mobil ini memiliki price list yang lebih mahal dibandingkan mobil-mobil Toyota yang ada di Indonesia. Ini kita kasih datanya ya. Mobil ini pertama kali muncul tahun 2020 dengan price list resmi 497 juta. Yang sebenarnya harganya kalau itu ada di sekarang ya bisa diterima aja. Nah, apalagi kalau kita melihat membandingkan harga saingan tidak langsungnya seperti HR-V dan Mazda CX-30 di tahun 2022 harga mereka segini. Nah, kalau 2022 Corolla Cross harganya segini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari harga ini masih masuk akal aja, mengingat mobil ini memiliki keunggulannya tersendiri juga. Tapi ada tapinya nih. Harga Corolla Cross Hybrid sebenarnya bisa jauh lebih murah daripada price list yang sekarang kalau saja Toyota lebih niat dan rakit mobil ini di Indonesia. Sejak kehadirannya aja, mobil ini kayak kurang dirayakan begitu sama Toyota. Soalnya nggak digembar-gemborin, kurang dipromosiin, dan seolah-olah dihadirkan sama Toyota Indonesia cuman sekedar mengisi segmen kosong Toyota di Indonesia terhadap SUV hybrid mereka di tahun 2020. Dan ditambah dengan price listnya yang bisa dibilang cukup tinggi, gak heran kalau orang-orang gak banyak yang ngelirik mobil yang satu ini. Padahal setelah kita mencoba pengalaman berkendaranya, jika penempatan harga barunya tepat, menurut kami mobil sangat berpotensi untuk menjadi ancaman serius bagi HR-V dan Mazda CX-30. Mengingat secara fitur mobil ini lebih unggul dibanding HR-V bahkan yang RS, dan secara performa mesin ini lebih memuaskan dibandingkan CX-30 yang menggunakan mesin standar biasa NA.
Ditambah dia datang lagi dari brand Toyota yang sudah lebih dipercaya masyarakat luas di tanah air. Ya kira-kira begitulah hasil analisa dan review jujur kami terhadap mobil yang satu ini. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, menurut kami Corolla Cross Hybrid ini tetaplah menjadi sebuah mobil yang kami rekomendasikan kalian untuk dimiliki, terutama kalian yang mencari mobil berukuran kompak dengan fitur banjir, rasa berkendara asik, dan performa mesin hybrid yang sangat memuaskan. Dan walaupun mobil ini masih memiliki sejumlah kekurangan, tapi yang harus dipahami bahwa tidak ada mobil yang sempurna, jadi pilihlah mobil sesuai kebutuhan dan budget kalian, karena penyesalan selalu datang di akhir yang di awal itu pendaftaran. Oke friends, kayak segitu dulu untuk review hari ini. Buat kalian yang mau berkenalan dengan mobil yang lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor atau juga kunjungi website kami di www.mobstripclass.com, dan juga jangan lupa follow dua akun TikTok kami, yaitu @formula_motor dan @stockformulamotor untuk katalog mobil second kami yang lain. Oke, kayaknya kita udah ada di penghujung video. Jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya. Dukung kami dengan cara subscribe channel kami. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.